Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, dalam masa Advent yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur atas terang-Mu yang menuntun kami dalam kegelapan. Kuatkanlah kami untuk menapaki jalan-Mu dengan mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Yesus menjawab kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah baptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memasuki pertengahan bulan Desember dalam masa Advent, dan kita saat ini telah berada di masa Advent yang ketiga, kita semakin dekat pada perayaan Natal. Namun, gereja mengingatkan kita bahwa menyambut Kristus bukan terutama soal pesta dan dekorasi, tetapi soal pertobatan hati dan kerendahan hati untuk menerima kebenaran. Maka melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mempertanyakan Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Namun pertanyaan itu bukan muncul dari iman, melainkan dari hati yang menolak percaya. Pertanyaan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membenarkan diri mereka sendiri. Yesus melihat kedegilan hati itu, maka ia balik bertanya tentang baptisan Yohanes, dan mereka tidak berani menjawab. Pada akhirnya mereka memilih diam, bukan karena tidak tahu, melainkan karena hati ingin mempertahankan kepentingan sendiri. Disinilah pesan utama untuk kita dalam masa Advent. Tuhan hadir, Tuhan berbicara, tetapi hanya hati yang rendah dan jujur
yang dapat mengenalnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para pemuka agama sebenarnya sudah melihat karya ilahi Yesus. Ia menyembuhkan orang sakit, ia mengusir roh jahat, ia mengajar dengan kuasa roh. Namun mereka lebih memilih bertanya dengan kuasa siapa daripada bagaimana aku harus bertobat. Ketika Tuhan menegur melalui sabda, kita membela diri. Ketika Tuhan mengajak bertobat, kita mencari alasan. Ketika kebenaran mengusik hati, kita mencari pembenaran untuk tidak berubah. Advent mengundang kita untuk merendahkan hati seperti orang Majus yang datang menyembah, bukan seperti Herodes yang menolak karena takut kehilangan kekuasaan. Dalam Injil hari ini juga, para imam kepala tidak menginginkan jawaban. Mereka menginginkan pembenaran. Mereka takut mengakui Yohanes Pembaptis sebagai nabi karena jika mengakui, mereka harus bertobat. Jika menyangkal, mereka takut pada masyarakat. Akibatnya mereka memilih diam di dalam kemunafikan. Kebenaran di depan mata mereka, tetapi mereka menutup hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus berkata jujur, bahwa terkadang kita juga bersikap seperti itu. Kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, tetapi menunda-nunda. Kita tahu siapa yang harus kita maafkan, tetapi hati menolak melakukannya. Kita tahu dosa harus ditinggalkan, tetapi kita beralasan. Advent memurnikan hati kita, agar kita tidak hanya mengenal kebenaran, tetapi mengikuti kebenaran. Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka bukan karena ia tidak tahu jawabannya, melainkan karena jawaban apapun tidak akan mengubah hati mereka yang sudah tertutup. Perjumpaan dengan Tuhan selalu menuntut pilihan, bukan diskusi belaka. Maka mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar mau menerima Tuhan atau hanya ingin Tuhan sesuai dengan keinginan saya? Apakah saya siap berubah atau hanya ingin mendengar tuntutan rohani tanpa komitmen? Apakah saya mau menyambut Natal sebagai perayaan iman atau hanya pesta lahiriah? Natal hanya bermakna bagi orang yang membuka hati, bukan bagi orang yang sekadar tahu tetapi menolak melakukannya. Para saudara dan saudari yang terkasih, melalui renungan pagi hari ini, Yesus menegur kita dengan lembut namun tegas. Kebenaran Tuhan hanya dapat dikenali oleh hati yang rendah dan jujur. Maka dalam masa Advent ini, saya mengajak kita untuk mari kita menyambut Tuhan bukan dengan kekerasan hati, tetapi dengan kerendahan hati. Mari kita tidak hanya mendengarkan panggilan pertobatan, tetapi juga menghidupinya. Mari kita menyambut Yesus bukan hanya di altar dan lagu-lagu Natal, tetapi di hati yang rela berubah dan mencintai. Semoga renungan saya pada pagi hari ini semakin menghantar kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati dengan sungguh untuk menyambut kedatangan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau kembali berbicara kepada kami melalui sabdamu hari ini. Ampunilah kami bila selama ini lebih sering mempertanyakanmu daripada percaya pada karyamu. Lebih sering membela diri daripada bertobat. Lebih sering mencari alasan daripada menuruti kehendakmu. Tuhan, lembutkan hati kami agar berani menerima kebenaran
meskipun kebenaran itu menuntut perubahan dan pertobatan. Bukalah mata iman kami agar mampu melihat kehadiran-Mu dalam segala hal dan dalam setiap peristiwa. Pada awal hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah aktivitas pekerjaan, pelayanan, serta perjumpaan kami dengan sesama. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu dan ajarlah kami untuk hidup dalam kerendahan hati, kesetiaan, dan cinta kasih yang tulus. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.